Dikisahkan, pada haul ke-10 Abah Guru Sekumpul tahun 2015, ada rombongan dari pedalaman Papua datang ke lokasi acara haul di Martapura. Mereka bingung karena memang baru pertama kali datang keluar pulau. Mereka bertanya, acara haul ini sebetulnya kayak gimana? Rombongan yang berjumlah puluhan orang itu ditarik panitia acara ke dalam makam Abah Guru Sekumpul. Ini yang dihauli apa ya? Tanya mereka lagi. Ini adalah acara peringatan kematian Syohibul Haul, jawab panitia. Mereka masih penasaran. Akhirnya panitia mengajak rombongan Papua itu ke beberapa warung di sekitar lokasi haul yang banyak menjual foto Abah Guru Sekumpul. Foto? Yang mana namanya Guru Zaini? Tanya mereka. Ya ini, jawab panitia. Rombongan Papua itu tiba-tiba menangis dan mengucapkan syahadat bersama-sama. Ternyata, beliau adalah guru mereka yang mengajar akhlak di pedalaman Papua. Abah Guru Sekumpul wafat pada 10 Agustus 2005. Akan tetapi, menurut kisah nyata rombongan dari Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua. Oke. Kisahnya teman-teman di atas 2005, yang dimana 2005 Guru Sekumpul sudah meninggal. Artinya apa teman-teman? Di sini mau dibangun cerita lagi bahwa Guru Sekumpul menjelma atau bereinkarnasi atau melakukan perjalanan ruh atau melakukan perjalanan goib setelah mati, mengajari akhlak di pedalaman Papua. Pakai imamah miring ya, imamah miring itu. Terus pakai sorban, ngajari akhlak di pedalaman Papua. Bolehkah saya tidak percaya ini? Kalau bagi mereka ya kita harus percaya teman-teman, karena ini wali. Intinya kalau sudah wali harus percaya. Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Bukan dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru Sekumpul. Presiden, aku presiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad Indonesia adalah tempat yang dimana banyak sekali orang-orang mudah untuk dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita seperti ini. Jangankan kisah seperti ini teman-teman, orang menghatamkan Al-Quran di dalam kamar mandi 4 kali, ada yang percaya. Siapa yang cerita? Oh Habib nih, seperti ini. Di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Cerita seperti ini saja teman-teman, ada yang percaya. Apalagi Guru Sekumpul, yang dimana haulnya dihadiri jutaan orang. Dibangun branding, berbagai macam branding, dibela oleh berbagai macam orang, ulama yang dianggap sebagai tokoh berpengaruh di Indonesia. Sebutlah Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan lain sebagainya itu, yang dimana membuat nama Guru Sekumpul semakin melejit. Kan promosi. Nama-nama yang saya sebut tadi mempromosikan Guru Sekumpul habis-habisan. Belum lagi cerita yang sedemikian halu ini. Guru Sekumpul mengajarkan ilmu akhlak di pedalaman Papua, sedangkan pada kenyataannya Guru Sekumpul sudah meninggal. Orang Papua ini datang ke haulnya Guru Sekumpul 10 tahun setelah Guru Sekumpulnya meninggal teman-teman. 2015, artinya sudah di atas 2010 ya, dan dia masih belum masuk Islam. Diajari akhlak oleh Guru Sekumpul, belum masuk Islam teman-teman. Setelah itu dia masuk Islam. Cerita seperti ini beredar dan katanya kisah nyata. Nanti ketika kita minta pertanggungjawaban, pasti orang-orang akan berbondong-bondong untuk menyembunyikan kisah ini. Oh enggak, itu hanya cerita yang ditambah-tambahkan. Oh enggak, ini cerita yang begini begitu. Guru Sekumpul tidak begini, tidak begitu. Dulu seperti kisahnya yang dicium lututnya oleh Nabi itu, kan mereka berbondong-bondong untuk membuat Guru Sekumpul tidak dicium lututnya oleh Nabi, tapi Guru Sekumpul yang mencium lutut Nabi. Karena sudah diidentifikasi Guru Sekumpulnya menghina Nabi, majelis Sekumpul menghina Nabi, mereka berusaha untuk menjaga agar mereka tidak menghina Nabi, mereka yang terhina gitu, mencium lutut Nabi. Ketika teman saya membuat video pengakuan bahwa dirinya pernah berziarah ke kuburnya Guru Sekumpul, lalu lututnya dicium oleh Guru Sekumpul, komentar teman-teman, komentar dari muhibbinnya Guru Sekumpul habis-habisan mencaci maki. Dulu ketika saya mendatangi kubur Abah Guru Sekumpul, saya datangi tuh kubur Abah Guru Sekumpul, kubur Abah Guru Sekumpulnya bergoyang.
Bergetar hebat, teman-teman. Kubur Abah Gurus Kumpul yang seperti kamar pengantin itu bergoyang, terbelah, keluar Abah Gurus Kumpulnya, bangkit dari kuburnya, dan mencium lutut kaki saya. Kalian bisa bayangkan, Abah Gurus Kumpul bersimpuh di hadapan saya dan mencium lutut kaki saya. Setelah Abah Gurus Kumpul mencium lutut kaki saya, dia masuk lagi ke kuburnya. Abah Gurus Kumpulnya bangkit dari kubur hanya untuk mencium lutut kaki saya. Perhatikan, ketika Gurus Kumpul diceritakan bangkit dari kuburan mencium lututnya orang, mereka tidak terima. Tapi ketika Gurus Kumpul menceritakan Nabi SAW goyang-goyang, bangkit dari kubur, cium lutut, mereka terima dan menganggap itu sebagai karomah. Kalian percaya? Tentu sebagian kalian mempertanyakan kisah ini. Bahkan mungkin sebagian dari kalian menyatakan ini adalah sebuah penghinaan yang besar kepada Abah Gurus Kumpulnya. Kalian marah kepada saya. Jika kalian marah, jika kalian tersinggung, apalagi orang yang mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Ini kengibulan yang di-branding seolah-olah itu adalah suatu karomah, patut untuk dipercayai, patut untuk diikuti. Bahkan mereka ini ketika mendengarkan cerita seperti ini, sekonyong-konyong mengakui bahwa itu adalah keramat kewalian. Dan ketika kita membantah seperti ini, karena cerita tersebut merendahkan Nabi, karomah tidak seperti itu, apalagi disampaikan orang pembohong seperti Gurus Kumpul. Apa kebohongannya? Apa buktinya kok Heri Pras berani mengatakan Gurus Kumpul pembohong? Dia bercerita tentang Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur saja itu sudah dusta. Dia menceritakan, mengajarkan kepada jemaahnya tentang fadilah minum kopi. Barang siapa yang minum kopi, dia akan didoakan oleh malaikat dan diampuni masuk surga nanti. Itu sudah cerita dusta. Ini banyak di bulan Rajab ini. Kalau mau palsu, memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Orang yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan bagi neraka untuk menyentuh kulitnya. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Ciri hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ciri hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ya, nggak ada dalil yang menguatkan. Kalau kita bahagia saja, dibebaskan dari neraka, untuk apa puasa Ramadan? Bahagia aja. Alhamdulillah saya bahagia dengan kedatangan Ramadan. Gak usah puasa. Itu sudah tidak disentuh oleh neraka. Nah, di situ saja dia menjelaskan tentang orang masuk surga perkara senang menyambut bulan Ramadan. Ini Ramadan ada syariatnya. Dicontohkan Nabi dan banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Tapi dengan hadis palsu, Ustadz Adi Hidayatnya menolak karena tidak sesuai dengan akal logika. Sekarang saya mempertanyakan akal logika Adi Hidayat, yang dimana orang yang dia anggap waliun min auliyaillah, yaitu Gurus Kumpul. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, Gurus Kumpul. Waliun min auliyaillahi, Gurus Kumpul. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini hadis sahih? Apakah ini bukan kedustaan? Apakah orang yang mengajarkan hadis seperti ini patut dianggap wali? Itu satu. Terus yang kedua, menyatakan katanya ada hadis sahih yang dimana kalau kita ini dilihat oleh wali bisa masuk surga sebagaimana dinyatakan oleh Gurus Kumpul. Dan mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, juga latihan bisa begini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat mentah, makanya seseorang aja syahidah sahadatan la yasqa ba'da abadan. Orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Jadi adroka di dalam kitab tasawuf itu adroka si anu itu adrokanya banyak kan lagi disamsat semua. Apakah ia tidak ada yang tahu apa definisi Rasulullah? Tidak tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Bukan Nabi loh ya. Yang dinyatakan oleh Gurus Kumpul bukan Nabi tapi Rasulullah. Tidak berhenti sampai di situ. Barang siapa yang melihat mereka, melihat wali-wali ini, wali-wali palsu ini, akan masuk surga. Perkara gaib seperti ini, perkara yang sangat luar biasa seperti ini, harusnya diceritakan, dikisahkan oleh Nabi. Nabi loh harusnya. Ini merendahkan Nabi. Sangat-sangat merendahkan Nabi. Betapa banyak orang yang melihat Nabi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, wahyu turun kepada Nabi. Sedangkan Nabi sendiri dilihat berbagai macam manusia, manusianya tidak dijamin surga. Ya Abi Thalib, pamannya Nabi SAW masuk neraka. Ini hanya melihat wali masuk surga. Ini bukan merendahkan Nabi namanya. Demi Allah, itu yang saya tunggu adalah jawabannya. Heri Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja.
Kalau cuma perkara melihat wali kita masuk surga, bagaimana syariat bisa tegak? Barang siapa yang melihat guru sekumpul dan guru sekumpul melihat dia, maka dia masuk surga. Dari mana dalilnya? Ini namanya menghina Nabi. Ya, di antara ke-25 Nabi, tidak ada satupun di antara mereka yang mengaku-ngaku, orang barang siapa kalian melihatku dan aku melihat kalian, kalian masuk surga. Istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh masuk neraka. Ayah dari Nabi Ibrahim masuk neraka. Bukan cuma melihat Nabi Ibrahim dia, tapi membesarkan Nabi Ibrahim, tapi masuk neraka. Ya, Abi Thalib, pamannya Nabi SAW, masuk neraka. Mau dibela pakai apa? Mau dibela pakai apa si sekumpul ini kedustaannya? Ya Allah. Harry Pras menghina guru sekumpul, ya kalian mau apa? Kalau kalian menganggap Harry Pras menghina guru sekumpul dengan beberapa data yang saya bawakan, kalian mau apa? Berani kalian membela guru sekumpul pakai ilmu? Enggak. Yang ada apa? Ancaman pembunuhan, ancaman penganiayaan, ancaman teroran. Itu cuma yang kalian bisa. Diajak mikir kalian marah. Diajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kalian teriak Wahabi. Apakah begitu yang diajarkan oleh guru sekumpul? Jadi ini memang tugas berat teman-teman, karena memang doktrin dari sekumpul ini sangat kuat. Jadi kita untuk mengingatkan umat juga harus kuat. Karena apa? Mereka juga punya tentara. Untuk apa? Untuk menggembosi suara-suara seperti saya ini. Dengan cara apa? Dengan teroran, dengan ancaman, cemoohan, hinaan, dan lain sebagainya itu. Kenapa? Ya mereka sejatinya memang seperti itu. Oknum-oknumnya jangan lupa. Ya. Aduh, dari Papua katanya. Innalillah.